Bob Herdian Syahbudin di persidangan masuk ruang persidangan. Kemudian yang kedua Saudara Hafni Ferdian di persidangan masuk ruang persidangan. Kami khawatir bahwa ini dia tidak bisa memisahkan itu, sehingga objektivitas dia sebagai ahli itu tidak ada. Itu problem pokoknya di situ, Yang Mulia. Jadi oleh karena itu kami menolak kehadiran saudara ini sebagai ahli. Kami tanggapi. Baik, begini. Baik ya, majelis setelah mendengar dari keberatan penasihat hukum terdakwa maupun mendengar dari pendapat penuntut umum, menilai bahwa yang didengar adalah kapasitas sebagai ahli. Betul ya, meskipun yang bersangkutan penyelidik pada KPK. Jadi ya saudara dimintai keterangan adalah sebagai ahli. Sidang pembuktian perkara melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah memasuki persidangan ke-13 dengan dakwaan penyuapan dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dalam persidangan ke-13 ini, jaksa menghadirkan 2 orang saksi ahli. Hafni Ferdian, yang mana? Bapak. Sini pekerjaan adalah pemeriksa forensik atau penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Betul? Betul, Yang Mulia. Pendidikan S1. Baik. Terkait dengan keahlian, saudara mempunyai keahlian di bidang apa? Keahlian saya di bidang forensik digital. Digital forensik. Ya, digital forensik. Ada kurikulum vitae atau identitas yang melengkapi? Ada, Yang Mulia. Mohon diserahkan. Surat tugas kalau ada. Kurikulum vitae terkait pengalaman. Kurikulum vitae. Saudara pendidikan S1? Iya. Belum. Ini surat tugas. Oke. Ini kurikulum vitae-nya, pengalaman. Oke. Ada bukti sertifikat penunjang seperti sertifikat kalau ada mohon dilampirkan. Di sini ada juga ya. Daftarnya di sini ada juga. Oke. Ya. Oke, cukup sih. Baik ya, ahli ya, selain identitas tadi juga saudara melampirkan kurikulum vitae terkait pengalaman. Itu mulai dari Quality Control Leader on Captain Stator Departemen PT Mata Suhita Kotobuki sampai Digital Forensic Examiner, Technical Manager, Digital Evidence Laboratory, KPK Januari 25 sampai sekarang ya. Itu pengalaman kerjanya. Kemudian alumni mana nih Bapak? Saya alumni dari Politeknik Universitas Indonesia, D3-nya lalu dilanjutkan D1-nya di Universitas Indonesia Esa Unggul. Kemudian sini juga menyantumkan sertifikat mulai dari Certificate Forensic Computer Examiner, Certificate Computer Examiner, sampai Celebrate Certified Mobile Examiner, Celebrate Advanced Smartphone Analyst, Celebrate Certified Physical Analyst. Itu apa? Lebih kepada apa? Mohon izin Yang Mulia. Jadi itu sertifikasi terkait dengan profesional di forensik digital. Untuk yang Celebrate Certified
mobile examiner dari Celebrite itu terkait dengan sertifikasi untuk forensik digital yang berkaitan dengan mobile device seperti handphone seperti itu. Oh, itu maksudnya ya. Baik. Kemudian saudara ahli apa kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Ya. Tidak, Yang Mulia. Ini ya tadi bukti penunjang sertifikat yang saudara serahkan sesuai dengan kurikulum vitae ya. Baik. Baik, sebelum memberikan pendapatnya maka ahli harus disumpah menurut agama masing-masing. Semuanya beragama Islam ya. Kehadiran saksi ahli ini mendapat penolakan dari tim pengacara yang disampaikan oleh Magdir Ismail dengan menyatakan keberatan serta alasan bahwa Hafni Ferdian sebagai ahli pemeriksa forensik berasal dari KPK, tercatat sebagai penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Magdir mengatakan, kalau kita mau bicara tentang objektivitas dan juga kemandirian di dalam memberikan keterangan sebagai ahli, menurut hemat kami, tidak bisa dia lakukan. Dia juga mempertanyakan bagaimana orang internal KPK bisa menjadi ahli dalam sidang perkara di lembaganya sendiri. Kemudian Magdir menambahkan, tolong kami keberatan terhadap kehadiran dia sebagai ahli dalam perkara ini. Dalam persidangan ke-13 ini, memang jaksa menghadirkan Hafni Ferdian untuk bersaksi sebagai ahli forensik. Ia juga tercatat sebagai penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Yang Mulia, Silakan berdiri, turuti. Yang Mulia, Ya, tunggu. sebelum disumpah, Dulu Pak. kami Mohon duduk. keberatan dengan kehadiran ahli Hafni Ferdian. Ya. Karena beliau ini adalah pegawai KPK yang merupakan penyelidik dalam perkara ini. Ya, bagaimana dia bisa menjadi ahli? Karena bagaimanapun juga ini apa yang akan dia sampaikan adalah berdasarkan hasil penyelidikan dia ikut serta. Jadi menurut hemat kami, ya, ini tidak sepatutnya dia menjadi ahli dalam perkara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami lihat bahwa dia ini adalah orang yang diberi tugas oleh KPK dengan surat-surat tugas. Ya, ada di lampiran di dalam BAP-nya dia. Dan kemudian yang ketiga, dia ini juga digaji oleh KPK. Jadi kalau kita mau bicara tentang objektivitas dan juga kemandirian dia di dalam memberikan keterangan sebagai ahli, menurut hemat kami nggak bisa dia lakukan itu yang mulai. Jadi tolong kami keberatan terhadap kehadiran dia sebagai ahli dalam perkara ini. Makasih yang mulia. Oke, Mendengar terhadap ahli ini, Ketua Ferdian Majelis aja Pak ya. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Saudara Rios Putmum, Rahmanto, ada tanggapan atas keberatan bertanya dari kepada jaksa. penasihat hukum terdakwa? Oke, terhadap ahli Ferdian aja Pak ya. Baik. Saudara Putmum, ada tanggapan atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menanggapi. Yang pertama terkait dengan ahli Hafni Ferdian, kita periksa dalam kapasitas sebagai keahliannya. Yang pertama, yang kedua, memang dalam perkara ini yang bersangkutan menyantumkan sebagai penyelidik, namun bukan penyelidik dalam perkara ini. Yang ketiga, tadi disampaikan oleh saudara PH bahwa digaji oleh KPK, bukan. Dia digaji oleh negara, karena statusnya adalah ASN, jadi bukan digaji oleh KPK. Sehingga dengan demikian kami mohon tetap yang bersangkutan diminta keterangan sebagai ahli. Demikian yang mulia. Namun bekerja di KPK. Betul. Kemudian jaksa menanggapinya dengan mengatakan Hafni Ferdian dihadirkan dalam persidangan untuk didengar dalam kapasitasnya sebagai ahli forensik, bukan penyelidik KPK. Mendengar ini, Magdir lantas mempertanyakan, apakah Hafni Ferdian bisa membedakan kapasitas dirinya sebagai penyelidik atau sebagai ahli forensik? Karena bagaimanapun juga kami khawatir bahwa dia tidak bisa memisahkan itu,
sehingga objektivitas dia sebagai ahli itu tidak ada. Itu problem pokoknya, kata Magdir kepada hakim. Ya, ada lagi? Saya teruskan. Memang pegawai-pegawai KPK ada yang digaji oleh KPK, Yang Mulia. Memang ada juga yang digaji oleh negara. Meskipun mungkin kalau sekarang lebih banyak penyelidik itu pun juga digaji oleh negara. Karena mereka diangkat jadi pegawai KPK. Yang jadi problem adalah apakah saudara ini sebagai penyelidik ya, bisa memisahkan apa yang dia pahami dan dia ketahui sebagai penyelidik ketika itu. Dan kemudian sekarang kita jadikan ahli. Karena bagaimanapun juga, ini kami tidak khawatir. Kami khawatir bahwa ini dia tidak bisa memisahkan itu. Sehingga objektivitas dia sebagai ahli itu tidak ada. Itu problem pokoknya di situ, Yang Mulia. Jadi oleh karena itu kami menolak kehadiran saudara ini sebagai ahli. Itu ya. Makasih, Yang Mulia. Ya. Setelah mendengar keberatan pengacara Hasto dan penjelasan jaksa, Hakim Rios Rahmanto lantas berdiskusi dengan anggotanya. Ia kemudian menyimpulkan keterangan Hafni Ferdian akan didengarkan dalam kapasitasnya sebagai ahli, bukan penyelidik KPK. Sebelum itu, Hakim meminta bukti kompetensi kepada saksi sebagai pendukung keterangannya dalam memberikan kesaksian. Majelis setelah mendengar dari keberatan penasihat hukum terdakwa maupun mendengar dari pendapat penuntut umum, menilai bahwa yang didengar adalah kapasitas sebagai ahli. Betul ya, meskipun yang bersangkutan penyelidik pada KPK. Jadi yang saudara dimintai keterangan adalah sebagai ahli. Dan sudah tersumpah, makanya tadi kami mintakan bukti pendukung, bukan masa sumpah sebagai ahli, dan bukti pendukungnya makanya kami pertanyakan untuk mendukung kompetensi ahli yang bersangkutan. Dan lagi sehubungan karena itu mengenai kemampuan, mengenai keahliannya, adapun sehubungan nanti dengan keobjektivitasannya. Hakim Rios kemudian menyilakan tim kuasa hukum Hasto menuangkan keberatannya dalam pledoi. Di sisi lain, majelis hakim juga mencatat keberatan tim kuasa hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kehadiran ahli forensik pada Direktorat Direksi dan Analisis Korupsi KPK Hafni Ferdian dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli. Biasanya silahkan nanti saudara ajukan sebagai dalam pledoi, dan itu juga nanti akan kita nilai juga. Begitu ya. Namun demikian keberatan dari penasihat hukum terdakwa kami catat dalam berita acara. Kenapa ahli ini dihadirkan? Kalau kita bicara di KUHP ya, pasal 128 itu memang diharapkan memberikan keterangan yang dapat menjadi terangnya perkara ini. Hal yang sama nanti juga akan kami berikan kepada penasihat hukum terdakwa seandainya mungkin ada ahli yang menurut penasihat hukum terdakwa dapat membuat terang perkara ini. JPU menghadirkan juga Bob Hardian Sahbudin, yaitu dosen pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, selaku ahli yang dapat menerangkan perihal Call Detail Record atau CDR. CDR adalah data dalam komunikasi yang menyimpan detail tentang setiap panggilan telepon dan komunikasi lainnya. Data ini digunakan untuk berbagai tujuan termasuk billing, analisis data, pemecahan masalah, dan keamanan. Dalam kaitannya dengan perkara yang tengah dihadapi Hasto Kristianto, penelitian tentang CDR ini
menyangkut keberadaan ponsel Hasto, Kusnadi, dan Harun Masiku di saat KPK melakukan OTT tahun 2020 lalu. Bob kemudian menjelaskan, CDR merupakan data posisi pada Base Transceiver Station atau BTS, bukan letak perangkat. Artinya, semua perangkat yang terhubung ke BTS tersebut akan tercatat di CDR, termasuk nomor luar negeri. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rosa pada saat OTT tersebut, keberadaan ponsel terdakwa dan Harun Masiku dalam radius jangkauan sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Kemudian pernah diterangkan bahwa ada perintah dari terdakwa melalui Nur Hasan kepada Harun Masiku supaya merendam HP agar tidak terdeteksi keberadaannya. Setelah itu, CDR dari ponsel Harun Masiku menghilang. Namun demikian, Bob menerangkan tidak ada perbedaan antara perangkat yang dimatikan dengan perangkat yang sengaja direndam ke dalam air. Artinya, kalau sudah dimatikan, tidak ada lagi interaksi dengan BTS. Berarti, data CDR yang ada adalah ketika saat terakhir dia connect ke BTS. Saksi juga menerangkan CDR hanya menunjukkan lokasi BTS terhubung ke perangkat, bukan siapa yang membawanya. Dengan berbagai keterangan yang menjadi fakta persidangan tadi, memberikan kesan bahwa keberadaan terdakwa saat OTT tahun 2020 itu belum akurat, meskipun terdeteksi dalam radius jangkauan BTS sekitar PTIK yang disebutkan tadi. Dari berbagai sidang pembuktian hingga sidang ke-13 ini, bukti belum benar-benar muncul ke permukaan. Misalnya, soal asal uang. Saksi Saiful Bahri hanya mendengar dari Harun Masiku. Sementara perkataan Doni, uang dari Hasto hanya alasan dia saja. Selain itu, perintah rendam HP kepada Kusnadi juga dibantah. Katanya dia ngelarung dan banyak lagi lainnya. Meski demikian, kasta tertinggi dalam sistem peradilan kita adalah keyakinan hakim yang terbentuk dari berbagai logika para pihak dalam keterangan yang diberikan di persidangan. Demikian pemirsa, semoga menjadi bahan Anda dalam mengikuti perkara ini. Terima kasih.